warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat TVRI, kembali lagi bersama kami di program Ayo Belajar Bahasa Indonesia, Korsal Bahasa dan Sastra. Nah, hari ini saya Ewa Caprisa dan rekan saya Meli Lestari, kami akan menemani Anda sampai 30 menit ke depan. Nah, betul sekali nih Kak Ewa. Hari ini kita akan belajar materi yang menarik pastinya dengan narasumber yang luar biasa. Nah, hari ini Kak Ewa kita akan belajar salah satu 4 keterampilan berbahasa Indonesia. Yang pertama kan biasanya ada menyimak, terus ada berbicara, membaca, dan terakhir ada menulis. Nah, hari ini Kak Ewa kita akan belajar keterampilan menulis nih. Wah, sepertinya kita akan belajar materi yang seru teman-teman. Nah, mungkin langsung saja kita panggil narasumber kita yang luar biasa, yaitu seorang mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia dan juga seorang penulis. Nah, langsung saja kita panggil Muhammad Haziq Alfa Asyada. Halo. Halo Bang, selamat datang. Bagaimana kabarnya Bang? Alhamdulillah, baik. Bagaimana nih hari ini, udah siap untuk menampilkan salah satu materi yang pastinya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari? Iya Kak. Siap. Ya, siap ya? Siap. Oke. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang meningkatkan keterampilan menulis. Nah, kita akan ditemani oleh Bang Haziq. Nah, mungkin Kak Meli bisa tolong. Oke teman-teman, nah jadi seperti yang diketahui bahwa Bang Haziq ini adalah seorang penulis. Mungkin buku apa ya namanya Bang? Buku antologi puisi ya. Nah, Bang Haziq ini pernah menulis buku antologi puisi. Ya. Oke. Nah, di sini sudah teman-teman bisa lihat. Oke. Nah. Silahkan. Nah, di sini kita akan membahas tentang meningkatkan kemampuan menulis. Dari sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu apa sih pengertian menulis itu. Nah, yang pertama, menulis itu merupakan suatu aktivitas menuangkan pikiran secara sistematis ke dalam bentuk tertulis. Nah, jadi teman-teman, jika teman-teman ingin menuangkan isi pikirannya, jika lagi sedih, lagi senang, lagi bahagia, nah, teman-teman itu bisa menuangkan isi pikiran teman-teman untuk menulis. Nah, yang kedua ada menulis merupakan kegiatan memikirkan, menggali, dan mengembangkan suatu ide serta menuangkannya dalam bentuk tulisan. Jadi teman-teman memikirkan atau mengembangkan suatu ide, teman-teman itu bisa menulis, menuangkannya di dalam bentuk tulisan. Nah, yang ketiga, menulis termasuk komunikasi yang verbal yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, yang keempat ada 4 unsur menulis. Yang pertama, penulis sebagai penyampai pesan. Yang kedua, pesan atau sesuatu disampaikan oleh penulis. Yang ketiga, saluran atau medium berupa lambang-lambang bahasa tulis seperti rangkaian huruf atau kalimat dan tanda baca. Dan yang keempat, itu penerima pesan. Nah, jadi ketika penulis tidak ada pembaca, nah itu tidak bisa. Karena di dalam unsur menulis, ada penulis, ada pembaca. Setelah itu, kita sebagai penulis harus memikirkan pembaca kita. Kita menulis itu memikirkan pembaca kita yang apakah target tulisan kita itu kepada siapa? Kepada orang-orang tua atau remaja, bahkan anak kecil. Nah, kalau sudah pengertian, pasti ada fungsi dan tujuannya. Fungsi dan tujuan menulis yaitu ada 5. Ada fungsi personal, instrumental, interaksional, dan informatif dan heuristik. Nah, fungsi personal, yang pertama fungsi personal mengekspresikan pikiran, sikap, atau perasaan pelakunya. Nah, jadi fungsi personal ini mengekspresikan pikiran, sikap, atau pelaku. Jadi mengekspresikan pikiran kita, mengekspresikan sikap kita terhadap tulisan. Yang kedua ada fungsi instrumental, yaitu mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain.
Mempengaruhi ini maksudnya jika kalian ingin tidak setuju terhadap kebijakan pemerintah, jadi kalian bisa bikin karya tulis dan itu bisa membuat dan bisa berpengaruh terhadap sikap atau pendapat orang lain. Nah, yang ketiga, fungsi interaksional. Fungsi interaksional itu sama dengan menjalin hubungan sosial. Nah, penulis itu harus menjalin hubungan sosial. Bisa dari komentar sosial media, pembukaan, atau surat tertulis. Nah, ada juga fungsi informatif. Fungsi informatif itu menyampaikan informasi termasuk ilmu pengetahuan. Nah, fungsi informatif ini menyampaikan ilmu pengetahuan yang belum kita ketahui. Dia itu sama dengan kayak fungsi heuristik, mengungkapkan atau memenuhi rasa keindahan. Nah, memenuhi rasa keindahan ini yang dimaksud ialah hal-hal yang belum kita ketahui tentang ilmu pengetahuan, ide-ide biasa kita merenung itu apa sih ini, apa sih itu. Nah, itu termasuk juga fungsi heuristik. Wah. Nah, terus ada juga manfaatnya menulis. Menulis itu mengembangkan kecerdasan. Yang pertama. Yang kedua, menulis itu mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas. Yang ketiga, menulis menumbuhkan kepercayaan diri dan keberanian. Yang keempat, menulis mendorong kebiasaan serta menumpuk kemampuan dalam menemukan, mengumpulkan, dan mengorganisasikan informasi. Jadi, teman-teman, kalian menulis itu bisa mengembangkan kecerdasan. Nah, jadi yang ingin cerdas, banyak-banyaklah menulis. Yang kedua, dan kalian itu juga dapat mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas. Nah, ada juga nih teman-teman, tahapan menulis. Ada 3 tahapan menulis, yaitu fase pra-menulis, fase penulisan, dan fase pasca penulisan. Fase pra-penulisan itu, yang pertama, itu kalian menemukan topik terlebih dahulu. Menemukan topik, ketika kalian sudah menemukan topik, apa yang ingin kalian tulis? Nah, kalian dapat mempertimbangkan maksud atau tujuan penulisan. Jadi, maksud dari kalian menulis itu tuh apa? Tujuannya siapa? Jadi, misalnya saya itu membuat karya saya, karya puisi, itu tujuannya itu pada para remaja yang sedang sakit hati. Nah, jadi ketika saya menemukan tujuan saya siapa, bahasa saya itu harus mengikuti gaya bahasa remaja anak sekarang. Nah, yang ketiga yaitu memperhatikan sasaran karangan atau pembaca. Seperti yang saya bilang, siapa para tujuan yang akan menjadi pembaca di tulisan kita. Yang keempat itu ada mengumpulkan informasi pendukung. Dan yang kelima, mengorganisasikan ide dan informasi. Nah, setelah itu, setelah fase pra-penulisan, ada fase penulisan yang menyajikan isi karangan. Menyajikan isi karangan itu, ya kalian tuangkan ide-ide kalian, kalian tuangkan apa yang ingin kalian sampaikan terhadap tulisan kalian. Nah, setelah itu, yang terakhir ada fase pasca penulisan. Jadi, bisa ketika sudah jadi tulisan, bisa kalian telaah dan revisi. Kalimat mana yang menurut kalian itu bisa masih tidak pantas untuk tujuan-tujuan tersebut. Dan kalian juga bisa untuk menyimpulkan apa sih dari tulisan saya sendiri itu. Nah, selanjutnya ada strategi menulis. Nah, strategi menulis itu menurut saya itu ada banyak, tapi saya ambil di sini cuma 5. Yaitu yang pertama, tentukan tujuan, kenali apa yang ingin Anda sampaikan dan siapa pembacanya. Seperti yang awal saya sampaikan, apa yang ingin Anda sampaikan? Apakah yang ingin Anda sampaikan itu terkait romance, terkait melawan kebijakan pemerintah yang menyimpang.
Dan siapa para pembacanya? Apakah pembacanya di umur kalangan atas atau di kalangan remaja? Nah, yang kedua, membuat outline atau kerangka garis besarnya. Jadi, susunlah kerangka tulisan agar ide tertata dengan jelas. Jadi, setelah kalian sudah membuat kerangka tulisan yang banyak, nah kalian tata dulu dengan jelas. Oke ya Kak Ewa, kita sudah belajar mengenai macam-macam dari dalam strategi dalam menulis ya Bang Ajik ya. Ada tadi pengertian, tujuan, manfaat, terus tahapan penulisan, dan ada juga strategi menulis. Nah, masih ada nih teman-teman beberapa strategi menulis yang akan disampaikan oleh Bang Ajik, dan juga masih ada beberapa materi-materi selanjutnya yang pastinya sangat bermanfaat. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap pantengin Ayo Belajar Bahasa Indonesia, Korsa Bahasa dan Sastra. Oke teman-teman, kembali lagi bersama kami dalam Ayo Belajar Bahasa Indonesia, Korsa Bahasa dan Sastra. Nah teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai strategi dalam menulis. Tadi sudah ada 2 poin ya Kak Ewa. Nah nanti kita akan lanjutkan lagi nih bersama Bang Azik nih. Boleh Bang Azik untuk dilanjutkan kembali ya? Nah, iya kita lanjutkan ya Kak. Iya. Nah, kita lanjutkan nomor 3. Yang ketiga, ada gunakan bahasa yang jelas. Tulis secara ringkas, padat, dan mudah dipahami, Kak. Wah, berarti dalam tulisan kita juga harus menggunakan bahasa yang padat ya. Ini fungsinya untuk apa? Biar... Nah, fungsinya itu karena kita kepada para pembaca harus menggunakan bahasa yang jelas, tidak membuat ambigu. Tapi mungkin biasanya tuh beda lagi kalau misalnya dalam penulisan puisi ya. Iya. Biasanya tuh menggunakan bahasa-bahasa yang tersirat. Nah, indah juga ya. Iya. Diksi-diksinya, kata-katanya itu tidak mudah untuk kita pahami biasanya. Jadi jarang terdengar, jarang kalau terbaca di oleh suatu kita. karya puisi itu semua orang itu bisa berbeda pendapat, Kak. Mungkin pendapat orang A seperti ini, pendapat orang B kepada penulis itu seperti apa gitu kan. Nah, jadi yang keempat, ada berikan contoh atau cerita, tambahkan ilustrasi nyata agar tulisan lebih menarik gitu Pak. Wah, berarti kita kalau nulis harus menambahkan ilustrasi nyata nih Kak Ewa. Ini buat teman-teman juga ya. Iya. Seperti apalah contohnya kira-kira ini Bang Nah, Aziz? ilustrasi contohnya itu seperti jika kakak ingin membuat puisi. Nah, bayangkan saja ketika kakak lagi patah hati. Tetapi kalau kakak tidak lagi patah hati, kakak tidak akan masuk dengan puisi tersebut. Benar, karena ada rasa yang berbeda. Iya. Kalau rasanya sama beda lagi ya Kak Ewa. Beda, oke. Nah, terus yang kelima ada lakukan revisi. Nah, baca ulang dan perbaiki tulisan untuk hasil yang lebih baik. Nah, terkadang kita setelah membuat tulisan itu ada kata-kata atau diksi yang kurang pas tuh, Kakak. Nah, makanya kita lakukan revisi. Apa sih padanan dari kata tersebut? Nah, lebih bagus tuh menggunakan kata apa gitu. Biar lebih bagus tulisannya ya. Iya. Nah, jadi kita lanjut ya, Kak. Nah, ada untuk mengatasi kesulitan menulis. Nah, yang pertama teman-teman, takut salah itu wajar. Menulis butuh keberanian dan tidak harus langsung sempurna. Yang kedua, buat jadwal menulis. Menulis lebih mudah jika dilakukan secara rutin dan konsisten. Nah, yang ketiga, cari inspirasi di sekitar. Jadi inspirasi itu bisa datang dari hal-hal sederhana di kehidupan sehari-hari, Kakak. Nah oke, ini kita boleh bertanya dulu ya terkait takut salah itu wajar. Biasanya kita menulis itu kan emang kadang-kadang itu takut salah ya Bang Azik ya. Bagaimana sih cara mengatasi rasa ketakutan itu biar kita itu tidak salah gitu dalam menulis, biar berani. Tidak berhenti di rasa takut itu. Biar kita selalu membuat jadwal menulis, selalu terus-menerus menulis begitu. Biasanya kan malas kan? Karena hal pertama yang ditakutkan itu karena rasa mindernya kita. Rasa takut tulisan saya jelek, tulisan saya apa. Tetapi itu semua itu adalah proses dalam menulis, Kakak. Jadi tidak apa-apa salah, tidak apa-apa kalau misalnya itu tidak sempurna.
kita lanjutkan di tulisan berikut kita. Kita harus sempurnakan apa sih bagian yang salah, dan kita jangan takut atas kritikan orang lain gitu. Berarti kalau selama Bang Hazik ini kan pernah menulis buku kan Iya. ya? Dalam menulis buku itu pernah tidak kejadian takut salah juga gitu? Pasti ada Kak. Saya waktu itu pertama menulis puisi itu banyak kritikan dari orang lain karena diksinya terlalu mudah dipahami. Karena kalau puisi itu diksinya itu kita tuh harus ada makna tersirat. Puisi yang bagus itu puisi yang sulit dipahami orang lain. Makna denotatif ya kalau dalam bahasa Indonesia ya. Nah itu puisi yang paling bagus. Nah kita lanjut ya Kak. Oke. Nah ada tips meningkatkan kemampuan menulis nih teman-teman. Nah yang pertama itu perbanyak membaca. Yang kedua itu kalian bisa menulis setiap hari. Yang ketiga kalian bisa mengembangkan ide. Yang keempat kalian bisa menggunakan bahasa yang jelas. Dan yang kelima ada merevisi atau mengedit tulisan kita sendiri. Nah, kalau memperbanyak membaca itu beragam sumber memperkaya kosakata. Nah, setelah kita memperkaya kosakata kita dengan membaca, teman-teman baru bisa menulis dengan apa yang udah kalian pahami, gitu Kakak. Oh, kalau tips meningkatkan kemampuan menulis nih, biasanya kan kita ada jenis-jenisnya ya, kayak misalnya kita suka romansa, itu mempengaruhi juga ya dalam membaca. Kalau buku-buku yang dibaca. Kakak kan mungkin suka romansa ya kan. Jadi romansa itu lebih banyaknya itu di puisi atau cerpen sih sebenarnya yang Kakak inginkan. Jika Kakak ingin membuat cerpen, Kakak itu bisa membuat membaca cerpen terlebih dahulu sebelum membuatnya. Dan ada diksi-diksi di mana kalau cerpen itu ada yang alurnya itu yang sangat mudah ditebak, ada yang sangat sulit ditebak gitu Kakak. Nah, betul sekali nih untuk teman-teman yang ada di rumah nih. Kalau misalnya kita untuk menulis, kita memang harus banyak membaca ya Kak Ewa. Membaca itu tidak hanya sumber-sumbernya itu dari buku, bisa dari internet, bisa dari media sosial lain. Jangan digunakan media sosial untuk TikTokan misalnya, atau iya. hanya Apalagi lah Kak Ewa. scroll-scroll. Nah, jadi harus yang bermanfaat juga ya Kak Ewa ya. Bisa kita mulai, misalnya seperti sekarang kan sudah banyak sekali tuh aplikasi yang mendukung kita untuk membaca, seperti misalnya ada Wattpad. Pet, iya betul. Nah, di situ kan sudah banyak sekali novel-novel yang bisa memudahkan kita untuk membaca. Buku-buku online juga sudah banyak Ya, ya sekarang ya benar. Kak Ewa, untuk kita baca. Tidak hanya kita harus datang ke perpustakaan, tapi lebih baiknya kalau misalnya kita ingin membaca bukunya langsung, fisiknya langsung, kita bisa datang ke perpustakaan nih teman-teman. Benar Jadi sekali. ayo mulai sekarang jangan malas membaca ya, biar bisa nih tips untuk meningkatkan kemampuan dalam menulis nih teman-teman. Bolehlah kita lanjut ya Bang Hazik. Kita lanjut ya teman-teman. Oke, sudah Oke. selesai ya. Nah, berarti Baik. kita boleh bertanya nih dari awal boleh ya Bang? Dari awal. Iya. boleh, Kakak. Oh iya Bang Hazik, jadi kan kalau untuk kita belajar menulis itu kan tidak harus kita langsung menghasilkan karya ya. Iya. Tadi saya baca juga sekilas kalau misalnya menulis itu bisa kita menuangkan pikiran kita. Iya. Nah, berarti ketika kalau saya sendiri tuh biasanya sering sekali menulis buku harian. Nah, apakah itu juga termasuk menulis dan juga bisa meningkatkan kemampuan menulis saya? Iya, itu juga termasuk. Nah, jadi salah satu dosen saya di universitas saya. Nah, dosen saya itu mengajarkan jika kalian ingin menulis, mulailah dari awal. Jadi dari awal itu saya disuruh menulis keseharian saya. Keseharian saya dari awal bangun tidur sampai tidur lagi. Ditulis setiap hari. Nah, makin lama-kelamaan setelah saya menjalankan itu, saya mulai berpikir apa sih yang diinginkan dosen saya. Nah, rupanya setelah saya menjalankan itu selama sebulan, saya itu mendapatkan banyak kosakata dan banyak cara strategi menulis itu Kak. Jadi bisa memulai dari hal-hal kecil seperti menulis diary harian. Gitu Nah, Kak. untuk teman-teman di rumah tidak ada salahnya kita mulai belajar menulis dari menulis buku harian.
Oke, Bang Hazik, kalau untuk strategi tadi, biasanya kan strategi dari setiap orang ini berbeda-beda ya Kak Ewa ya. Benar. Nah, kalau misalnya strategi yang paling ampuh itu apa sih dalam menulis nih Bang Hazik? Benar, yang Nah, paling efektif Yang lah paling gitu. efektif lah Yang kira-kira bisa ya. yang bisa kita seperti orang awam Orang awam yang tuh belum iya. punya kemampuan menulis tuh bagaimana sih ingin memulai menulis lah gitu, Nah, bagaimana? biasanya kan kalau kita menulis diary nih tidak semua orang menulis diary kan, Iya. atau menulis cerita hidupnya kan. Mungkin Buku harian dia ya. sukanya berbicara tapi tidak dituangkan dalam bentuk tulisan. Tulisan. Tadi seperti tulisan verbal kan tadi kan. Iya. Ya. Nah, jadi tuh kalau strategi menulis itu kan ada tadi yang saya bahas. Nih, strategi menulis. Nah, yang pertama itu bisa dilihat, tentukan tujuan, buat kerangka atau outline, gunakan bahasa yang jelas, berikan contoh atau cerita, dan lakukan revisi. Nah, menurut saya kombinasi terhadap strategi yang paling ampuh itu menurut saya itu ada membaca, mengkombinasikan membaca dan menulis. Karena keterampilan membaca itu membuat kita memperkaya kosakata, dan keterampilan menulis itu meningkatkan kita untuk caranya menulis, memilih diksi kata yang benar seperti apa gitu kakak. Berarti harus banyak baca nih Kak Ewa. Benar, harus banyak membaca. Nah, teman-teman di rumah jangan malas membaca ya. Karena membaca juga tentu banyak sekali manfaatnya. Selain menambah ilmu pengetahuan, ternyata juga dapat menambah diksi kata-kata kita agar kita dapat menulis lebih baik. Kalau untuk berlatih sendiri nih, biasa kan ada orang yang sulit untuk memulai. Nah, kalau misalnya untuk memulai dalam menulis itu, bagaimana sih Bang Hazik untuk mendorong semangat kita dalam menulis? Nah, sebenarnya tuh ada tantangan terbesar sebelum kita menulis itu kak, Nah, yaitu apa rasa tuh? malas. Benar. Nah. itu adalah rasa paling berat yang untuk kita lawan, rasa Ya, malas. Lebih berat rasa itu daripada rasa yang lain ya. Ya, begitu. Nah, Oke. jika kalian mempunyai rasa malas, kalian itu harus melawan rasa malas kalian. Apa yang ingin kalian tujukan dulu? Apa yang ingin kalian tujukan terhadap tulisan kalian? Nah, ngelawan rasa malas itu mudah sebenarnya. Kalian itu dapat membiasakan diri saja. Pertama, apa yang ingin kalian tulis terserah kalian. Nah, setelah itu tapi kalian harus konsisten. Nah, konsisten terhadap apa yang sudah kalian tulis. Misalnya kalian itu awalnya suka membuat puisi-puisi atau membuat diary. Nah, kalian tulis aja, tapi kalian harus konsisten. Walaupun cuma 1 paragraf atau 3 baris, tapi harus konsisten. Nah, semakin jenjang-jenjangnya itu semakin lama, nah kalian tambah. Yang awalnya menjadi 3 baris, menjadi 1 paragraf. Yang awalnya 1 paragraf menjadi 2 paragraf. Nah, seperti itu harus ditambah porsinya kakak. Oke, baik. Nah, teman-teman tadi sudah Bang Hazik beri tipsnya. Yang pertama itu adalah melawan rasa malas dan juga konsisten. Nah, tadi melawan rasa malas itu kita bisa dengan memulai sedikit demi sedikit untuk menulis, seperti tadi menulis buku harian ataupun puisi. Nah, terima kasih kepada Bang Hazik atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Nah, untuk teman-teman di rumah jangan lupa untuk terus mengasah kemampuan menulisnya. Tadi seperti menulis buku diary atau menulis puisi. Nah, jangan Cerpen lupa juga ya, benar, banyak cerpen sekali juga. ya, Kak Ella. Dan jangan lupa juga untuk terus membaca. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan kami di program Ayo Belajar Bahasa Indonesia ini. Sampai jumpa di Ayo Belajar Bahasa Indonesia di episode berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.